Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati, NIM H02218013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS PKS saya yang berjudul Analisis Peta Kendali MR Moving Ring pada pupuk ZA1, studi kasusnya di PT Petrokimia Gresik. Data hasil pengamatan pupuk ZA1-nya. Di sini ada 85 data dengan 4 variabel. Lalu, analisis dan pembahasannya, yang pertama kita melakukan uji keacakan data terlebih dahulu, kemudian ada uji distribusi normal, yang ketiga ada peta kendali moving ring, yang keempat ada diagram Ishikawa, dan yang terakhir ada analisis kapabilitas. Yang pertama, sebelum kita menghitung peta kendali MR-nya, kita melakukan uji keacakan datanya terlebih dahulu. Di sini pada peta kendali MR, kita harus menghitung setiap variabelnya. Jadi saya menggunakan 4 variabel, maka saya akan menganalisis 4 variabel tersebut. Yang pertama ini ada hasil rancak pada Minitab tahun 2018. Yang pertama ada rancak variabel pertama atau X1, yang kedua ada rancatnya X2, yang ketiga ada rancat dari of X3, dan yang terakhir ada rancat X4. Dari gambar di atas itu diperoleh appropriate value for clustering-nya ini diperoleh ini dengan hipotesisnya sebagai berikut. H0 data telah terambil secara acak, H1-nya data tidak terambil secara acak. Ini ada X1-nya. X1-nya ini hasilnya ini 0,603, 0,397, p-value-nya ada 0,5, dan seterusnya. Didapatkan hasil dari semua variabel X1, X2, X3, X4 ini, itu nilai p-value-nya ternyata lebih dari 5% atau lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 gagal tolak atau data terambil secara acak. Kemudian ada uji distribusi normal. Jadi seperti tadi, kita menghitung setiap variabelnya. Jadi kan tadi ada 4 variabel, jadi menghitung probability plot distribusi normalnya itu ada 4, yakni pada X1, pada X2, X3, dan 4. Ini diperoleh hasil perhitungannya ini. Diketahui p-value pada nitrogen atau X1 itu 0,005, air 0,005, kristal 0,5, dan yang X4 ini 0,096 dengan hipotesis sebagai berikut. H0-nya data yang digunakan mengikuti distribusi normal. Yang H1-nya data yang digunakan tidak mengikuti distribusi normal. Didapatkan hasil nilai pada variabel X1, X2, dan X3 diperoleh hasil nilai p-value itu ternyata yang X1 sama X2, X1 sampai X3 ini kurang dari 5% atau kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa data X1 sampai X3 itu tidak berdistribusi normal. Akan tetapi karena variabel X1, X2, X3-nya tidak berdistribusi normal, maka akan diasumsikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Pada variabel yang keempat, X atau X4, diperoleh hasil nilai p-value-nya 0,09. 0,09 kan lebih dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data X4 berdistribusi normal. Jadi data X1, X2, X3, X4 berdistribusi normal. Lalu kita menghitung peta kendali MR. Jadi peta kendali MR ya juga dihitungnya per variabel atau satu-satu. Jadi kalau cuma ada 4 variabel, ya dihitungnya keempatnya ini. Kalau ada 3 variabel, ya dihitungnya satu-satu. Itu. Yang pertama ada X1. X1-nya ini terlihat datanya. Ini perhitungan menggunakan Minitab tahun 2018.
Nah, pada gambar di atas, dari hasil peta kendali MR-1 pada sampel individual value, diketahui atau didapatkan nilai UCL-nya atau batas atasnya 21,0829, sedangkan LCL-nya atau batas bawahnya 20,9752, dengan nilai X-bar-nya itu diperoleh 21,0291. Sedangkan nilai pada sampel moving ring itu diketahui UCL-nya 0,6612, batas atasnya segini, terus batas bawahnya 0, dengan nilai MR bar-nya itu diketahui 0,02024. Lalu pada gambar 1 atau pada gambar di atas terdapat nilai pengamatan yang out of control, yaitu pada data ke-55. Jadi kalau ada data yang out of control harus dikeluarkan dulu, dihapus dulu, lalu kita membuat peta kendali yang baru. Soalnya kalau ada yang out of control berarti itu belum terkendali. Jadi kita menghitung terus sampai variabel itu bisa terkendali. Lalu dihitung lagi data ke-55-nya itu dihapus. Terus kita hitung lagi, ternyata pada gambar ini, pada gambar yang terakhir, itu menunjukkan hasil X1 atau variabel yang pertama itu sudah terkendali karena ini diagramnya kan tidak ada nilai yang out of control. Pada gambar ini didapatkan hasil UCL-nya 21,0763, batas bawahnya 20,9778 dengan nilai X-bar-nya 21,0271. Sedangkan nilai pada sampel moving range diketahui UCL-nya 0,06051 dan batas bawahnya 0 dengan nilai moving ring bar-nya itu 0,01852. Jadi variabel pertama itu sudah dikatakan terkendali karena tidak ada yang off control. Selanjutnya kita ke variabel yang kedua atau X2. X2 pada gambar di atas terlihat bahwa tidak ada data yang out of control. Jadi dia didapatkan hasil peta kendali MRX2 pada sampel individual value-nya, UCL-nya ada 0,1706 dan LCL-nya ada 0,0465 dengan nilai X-bar-nya 0,1086. Sedangkan pada nilai sampel moving ring diketahui UCL-nya 0,07624 dan batas bawahnya 0 dengan nilai MR bar-nya 0,0233. Jadi data di atas kan tidak ada yang out of control sehingga peta kendali MR pada variabel yang kedua atau X2 dikatakan sudah terkendali. Selanjutnya kita menghitung variabel yang ketiga. Kan tadi di atas ada 4 variabel. Jadi yang ketiga pada gambar yang ketiga ini terdapat hasil peta kendali MR X3 pada sampel individual value dengan nilai UCL-nya itu 0,104, terus dengan batas bawahnya 0,0032, lalu X-bar-nya ada 0,0491. Sedangkan nilai pada sampel moving ring-nya diketahui batas atasnya 0,06426, lalu ada batas bawahnya 0 dengan nilai MR bar-nya 0,01967. Lalu pada gambar variabel ketiga terdapat nilai pengamatan yang out of control, yaitu pada data kelima. Sehingga variabel ketiga ini kan belum terkendali, maka kita harus mencari sampai variabel tersebut terkendali. Jadi data kelima kita harus keluarkan lalu membuat peta kendali yang baru sampai peta kendali itu terkendali. Lalu pada gambar yang di bawah ini gambar peta kendali MR-nya yang sudah terkendali. Jadi pada gambar 3 didapatkan hasil peta kendali MR X3-nya, yaitu UCL-nya batas atasnya 0,1, batas bawahnya 0,0033, dengan nilai X-bar-nya 0,0484. Sedangkan nilai pada sampel moving ring-nya diketahui batas atasnya 0,06346 dan batas bawahnya 0 dengan nilai MR bar-nya 0,01852, sehingga peta kendali MR dikatakan sudah terkendali karena tidak ada data yang out of control. Jadi yang variabel ketiga sudah terkendali. Lalu ada variabel yang keempat, yang terakhir. Jadi pada gambar
yang keempat ini atau gambar X4 ini didapatkan sampel individual value-nya, nilai batas atasnya 84,20, terus nilai batas bawahnya 52,88, dengan nilai X-bar-nya 68,54. Sedangkan nilai pada sampel moving ring-nya diketahui batas atasnya 19,24 dan batas bawahnya 0. Dengan nilai MR-bar-nya itu 5,89. Nah, dari gambar di atas, dari gambar ini kan dapat dilihat bahwa pada gambar 4 ini tidak ada sampel yang out of control. Jadi ya udah, X4 atau variabel yang terakhir itu sudah dikatakan terkendali. Jadi dari data X1, X2, X3, X4 itu sudah terkendali semua. Selanjutnya kita mencari diagram Ishikawa-nya atau diagram sebab akibatnya. Karena ini ada 4 variabel, jadi ada 4 sebab akibat. Yang pertama adalah kualitas nitrogen rendah, ada kualitas air rendah, kualitas kristal Fa rendah, dan kualitas kristal plus 30S rendah. Jadi berdasarkan gambar di atas, berdasarkan gambar ini, tabel ini didapatkan dari Minitab 2018 ya teman-teman. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penyebab yang mempengaruhi cacat pada produksi pupuk atau pada produksi bahan-bahan pupuk itu yaitu disebabkan oleh manusianya, oleh materialnya, oleh metode dan mesinnya. Jadi gitu. Lalu yang terakhir ada analisis kapabilitas proses. Analisis kapabilitas proses juga gitu, kan saya menggunakan 4 variabel. Jadi analisis kapabilitas prosesnya ada 4 variabel juga. Jadi ini dilihat, ada CP-nya 9,25, CPU-nya min 352,35. Jadi analisis kapabilitas prosesnya ini di data yang digunakan itu data yang sudah terkendali ya teman-teman. Jadi kalau datanya yang tidak terkendali nggak boleh. Jadi analisis kapabilitas prosesnya ini menggunakan data yang sudah terkendali. Lalu ada kapabilitas proses yang variabel kedua, ini didapat CP-nya 7,71, CPK-nya 1, min negatif 13,75. Jadi ini CPK-nya itu negatif semua. Jadi dari hasil tersebut diketahui jika nilai CP-nya itu lebih dari 1. Jadi nilai CP-nya positif semua, akan tetapi nilai CPK-nya ternyata kurang dari 1 atau negatif semua, sehingga hasil analisis kapabilitas proses tersebut menunjukkan jika data tidak kapabel. Karena apa? Karena tidak memenuhi aturannya. Maka dapat disimpulkan bahwa proses produksi bahan-bahan pupuk sudah terkendali. Sudah terkendali kan tadi semua, akan tetapi tidak kapabel. Karena apa? Karena tidak memenuhi aturannya. Jadi harus dilakukan proses ulang atau memulai kembali dengan melakukan pembaruan pada setiap elemen-elemen secara benar. Jadi begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.